Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Pratul Aini, NIM 2307051126. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar penggunaan SPSS. Saya akan membahas tentang mengolah data kuesioner, membuat total, persen, kategori, dan menampilkan analisa deskriptif. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah statistika dan probabilitas unit 623. Jadi SPSS atau Statistical Product and Service Solution, jadi dia ini adalah merupakan software aplikasi statistik yang sangat populer bagi praktisi untuk melakukan riset ataupun bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir mereka. Jadi kita langsung aja ke SPSS. Nah, jadi saya akan menjelaskan menu-menu yang ada dalam SPSS. Yang pertama itu ada menu file. Jadi menu file ini itu adalah fasilitas untuk pengelolaan manajemen dari data file, dari data dan file. Jadi ada new, open, import data, save all data, export, dan lain-lain. Selanjutnya ada menu edit. Jadi menu edit itu berfungsi untuk memperbaiki dan mengubah data. Jadi kayak kita bisa insert variable atau search data files. Dan banyak lagi, tapi karena saya pakai tutorial mode, jadi ini nggak bisa. Terus ada menu view. Jadi menu ini adalah untuk dia itu berfungsi untuk mengatur toolbar. Jadi kita bisa menonaktifkan status bar. Terus kita juga bisa menonaktifkan grid lines-nya. Nah, ini itu untuk mengatur toolbarnya. Terus selanjutnya ada menu data. Jadi menu data ini tuh berfungsi untuk mendefinisikan dan mengatur variabel serta data. Jadi ada define variable properties, ada set, ada copy, ada identify, compare, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada menu transform. Jadi menu ini tuh berfungsi untuk memanipulasi data. Dia ada banyak, ada compute, ada count, ada recode, ada visual, ada banyak. Terus selanjutnya ada menu analyze. Jadi menu analyze ini itu berfungsi untuk menganalisis data. Jadi kita bisa deskripsi statistik, ada compare, ada general, ada banyak juga. Terus selanjutnya ada menu graphs. Jadi menu ini itu berfungsi untuk memvisualisasi data. Jadi kita bisa visual pakai jadi chart atau bar atau line, pie, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada menu utilities. Jadi menu ini tuh berkaitan dengan utilitas dalam SPSS. Jadi ada dalam itu ada variable, ada scoring, ada merge, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada menu extensions. Jadi menu ini itu adalah menu ini itu berfungsi untuk menambah dan memperluas kemampuan dasar dari SPSS melalui instalasi fitur-fitur tambahan seperti misalnya install local extension bundles, install Python, dan lain-lain. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan ini variabel view. Dia tuh ada banyak. Yang pertama itu ada name. Jadi name itu tuh berfungsi untuk kita tuh dia itu nama dari variabel yang ingin kita buat. Misalnya kita mau buat jenis kelamin. Jadi nama variabelnya itu adalah misalnya gender gitu. Terus selanjutnya itu ada type. Jadi type ini itu adalah tipe data. Misalnya tadi gender, berarti tipe datanya itu string. Jadi dia ada banyak, ada numerik, ada koma, ada date, ada dollar, ada string. Terus selanjutnya ada width. Jadi ini tuh adalah dia tuh untuk mengatur panjang digit karakter. Jadi misalnya nomor telepon gitu. Panjang digitnya itu kan misalnya 12 gitu. Kalau misalnya nama, panjang digit karakternya itu kan pasti panjang ya. Terus selanjutnya ada desimal. Jadi dia ini tuh untuk mengatur jumlah angka desimal pada angka numerik. Jadi dia tuh untuk mengatur berapa angka setelah koma atau setelah bilangan bulatnya kita mau berapa angka gitu. Terus selanjutnya ada label. Jadi label ini tuh untuk penjelasan dari variabel tadi. Dia tuh memberikan label dari nama variabel tadi. Misalnya nama variabel tadi gender, labelnya berarti jenis kelamin gitu. Nah, selanjutnya ada values. Jadi values ini itu adalah nilai yang akan di individual
dalam label gitu. Jadi labelnya tadi misalnya jenis kelamin, berarti values-nya itu misalnya 1 laki-laki, 2 perempuan gitu. Terus selanjutnya ada missing, missing itu untuk mengatur data yang hilang atau data yang tidak ada. Terus kolom itu adalah untuk menentukan lebar kolom data. Kita bisa ngatur lebar kolomnya itu di sini. Terus align ini untuk mengatur rata kiri kanan tengah. Terus measure ini untuk pengukuran data pada tipe data, skalanya itu bisa ordinal atau nominal. Jadi kita akan langsung mulai ke contoh kasusnya. Baiklah, jadi kita mulai aja langsung ke contoh kasusnya. Jadi sini saya udah nyiapin data, yaitu gambaran beban kinerja karyawan. Jadi di sini ada umur, jenis kelamin, pendidikan, pertanyaan 1, 2, sampai 10, terus total, persentase, sama kategori. Ini ada keterangannya. Jadi ini tuh udah total, persentase, sama kategorinya. Total persentasenya itu udah dicari dengan rumus di Excel. Nah, terus kita langsung aja ke SPSS. Jadi kita isi variabel dulu di SPSS dari umur sampai S10. Jadi saya sini udah udah ketik di sini karena biar nggak usah ketik dari awal lagi. Jadi tinggal kita paste aja. Ke SPSS langsung ke variabel view, terus name, paste. Nah, terus di sini kita buat labelnya. Labelnya umur, terus ini labelnya jenis kelamin, terus ini tetap ini pendidikan, terus satu ya, terus desimalnya kita buat jadi 0 aja. Karena kita perlu bilangan bulannya aja. Width-nya tetap 8, terus di values-nya itu jenis kelamin tadi. Nah, jenis kelamin 1 laki-laki, 2 itu perempuan. Kita buat di values-nya itu jenis kelamin itu kita add dulu. 1 itu laki-laki, terus 2 itu perempuan. Udah, terus kita OK. Nah, terus di bagian pendidikan itu 1 itu D3, 2 S1, 3 itu S2. Kita buat dulu values-nya pendidikan. 1 itu D3, terus 2 itu S1, 3 itu S2. Kita OK. Terus yang S1 itu 1 itu iya, 0 itu tidak. Kita buat dulu values-nya. 1 itu iya, iya. Terus 0 itu tidak. Terus kita OK. Terus ini kita copy aja. Kita paste. Paste aja. Udah, terus ini kita buat jadi nominal semuanya.
Udah. Terus lihat data view. Nah, terus kita karena datanya udah ada, jadi tinggal kita copy paste aja dari sini. Ini datanya tuh ada 30 data, kita copy terus kita paste sini, kita paste. Udah. Terus terus kita mau nyari totalnya. Kita ke transform, terus compute variable, terus kita buat di sini total. Kita pilih statistical, terus pilih sum, klik 2 kali, udah. Terus sini kita isi S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10. Udah, terus kita tekan OK. Nah, udah. Terus kita mau buat ini jadi bilangan bulat aja biar nggak ada desimalnya. Di total kita buat jadi 0. Terus di labelnya kita buat total. Udah, terus ini total itu udah. Nah, soalnya kita mau nyari persentasenya. Gini. Persentasenya. Terus pertama kita ke transform, terus ke compute variable. Terus di sini kita tulis persen. Kita milihnya yang total, klik 2 kali, terus total dibagi 10 dikali, kita tekan di sini juga bisa, 100. Nah, terus kita tekan OK. Nah, gitu hasilnya. Terus kita mau hilangin biar dia jadi bilangan bulat aja, 0. Terus labelnya itu persentase. Terus values-nya itu kalau persen apa? Nggak usah. Oke, values-nya gitu aja. Nah, soalnya kita mau buat yang terakhir itu ada kategori. Kita buat kategori. Kita ke transform lagi, terus kita pakai record into different variables karena dia itu bentuk datanya itu range dari 0 sampai 50,9%. Makanya kita pakai record into different variables. Terus kita pilih yang persentase, kita masukin. Terus namanya itu kategori. Labelnya itu kita buat yang panjang aja, kategori beban kerja. Kita klik change, terus tekan old and new values. Kita masukin range-nya. Tadi yang satu itu range-nya itu 0 sampai 50,9%. 0 sampai 50,9, terus values-nya itu 1. Terus kita add. Terus yang kedua itu ada
51 80,9. 51 89 2 kita X. Yang ketiga itu ada 81 sampai 100. 81 100 terus 3 kita add udah, terus kita klik continue. Oke. Nah, terus kita ke variable view, kita buat ini jadi jangan buat aja, kita buat jadi 0. Terus values-nya itu kita ganti seperti di sini, 1 itu ringan, 2 sedang, 3 berat. Kita add 1 itu ringan, terus 2 itu sedang, 3 itu berat. Kita oke, udah. Terus kita lihat data view. Nah, terus ini udah semua datanya udah jadi, terus kita analyze. Jadi analyze itu kita untuk menginterpretasikan data ini. Jadi cara baca data ini, terus kita analyze, descriptive statistik, terus pilih yang frekuensi. Kita pilih semuanya, kita klik shift pertama, terus sampai akhir, terus kita masukin ya, terus kita tekan OK. Nah, terus dia langsung otomatis keluar nih reportnya atau laporan dari data yang kita buat tadi. Jadi ini tuh yang membedakan SPSS dengan Excel. Kalau misalnya SPSS itu dia langsung otomatis, kalau misalnya Excel itu kan kita harus buatnya itu pakai rumus satu-satu, sedangkan di SPSS itu kita lebih efisien gitu. Nah, terus statistiknya tuh misalnya tadi valid 30. Jadi total dari data tadi kan ada 30 data. Nah, 30 data. Jadi dia itu valid nggak ada missing values. Terus ada frekuensi tabelnya di umur itu yang umur 21 itu ada 1, terus ada yang paling tua itu ada di umur 49 itu ada 1 juga. Ada persentasenya juga. Terus ada di jenis kelamin itu ada laki-laki itu ada 17, perempuan itu ada 13, totalnya itu ada 30 persentasenya. Terus di pendidikan itu paling banyak itu yang S1, ada 14 orang. Terus ini pertanyaan 1, 2 sampai pertanyaan 10. Terus ada totalnya. Terus ada persentase dan kategori beban kerja. Di kategori beban kerja itu ada yang ringan itu ada 2 orang yang ngejawab yang hasilnya itu ringan, terus yang sedang itu ada 16, dan yang ngejawab yang totalnya itu berat itu ada 12. Terus kita misalnya mau ngelihat mau nge-analyze yang mean, median, sama modus. Kita ke deskriptif statistik, terus frekuensi. Terus kita reset dulu. Kita milih, kan nggak mungkin kita milih semua data, jadi kita milih misalnya umur, terus pendidikan, sama kategori beban kerja. Nah, terus kita pilih statistik, terus kita conteng ini mean, median, modus, terus standard deviation, range, minimum, sama maksimum. Terus kita tekan continue, terus OK. Nah, ini langsung keluar nih statistiknya. Jadi umur itu meannya itu 33, mediannya 33 juga.
meannya 33,8, mediannya 33, modusnya 28, terus minimumnya itu 21, maksimumnya tadi 49. Terus kalau yang pendidikan ini meannya, median, modusnya, terus minimumnya 1, maksimumnya itu 3. 1 itu tadi kan D3, 3 itu S2. Dan ini yang bagian kategori beban kerjanya itu mediannya itu ini, mediannya itu meannya itu 2,33, median itu 2, modusnya itu 2, minimumnya 1, maksimumnya 3. Terus ini yang umur, pendidikan, kategori beban kerja, ini yang tadi. Ini yang statistiknya tadi. Dan terus misalnya kita mau melihat lagi, kita mau nge-analyze, kita mau memvisualisasi data yang kita buat ini misalnya. Itu kita ke analyze, terus ke descriptive statistik, terus ke frequencies, terus kita misalnya mau kita pilih satu aja, kita pilih yang kategori beban kerja untuk divisualisasikan misalnya. Kita reset dulu, kita pilih yang kategori beban kerja, masukin, terus pilih chart, terus pilih yang pie chart, karena ini biar lebih enak dibaca, karena kan datanya juga nggak banyak. Terus pilih yang persentase, terus continue, terus oke. Nah, dia sini langsung keluar nih visualisasinya. Kalau misalnya di Excel itu untuk visualisasinya itu kan harus manual, sedangkan kalau misalnya di SPSS itu dia itu kita otomatis tinggal kita pilih aja mau yang mana, mau data apa yang mau kita visualisasikan. Jadi misalnya kategori beban kerja, ini yang ini tuh ringan, ini berat, ini sedang. Jadi di sini kita bisa ngeliat kalau misalnya yang paling banyak itu, yang paling banyak menjawab itu beban kerja itu sedang. Terus yang kedua itu berat, selanjutnya itu baru ringan. Jadi ini itu yang membuat SPSS itu lebih unggul dari Excel, karena misalnya kalau di SPSS itu kemampuan analisis statistiknya itu lebih komprehensif dibandingkan dengan Excel, terus visualisasi datanya itu lebih kuat dan spesifik. Terus kalau SPSS itu otomatisasi dan reproduksibilitas analisisnya itu lebih daripada Excel. Terus dia tuh pelaporan dan interpretasi hasilnya itu lebih bagus, karena ini kan misalnya ini contohnya itu dia tuh laporan dan interpretasi hasilnya itu ada kalau misalnya pakai SPSS. Kalau misalnya di Excel kan harus manual. Jadi sekian dari saya, mungkin ini saja dari saya tentang dasar-dasar menggunakan SPSS. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.